Halo sahabat Netra, sebelum nonton videonya, klik subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa klik like dan share video ini. Stay tune terus ya di channel Dunia Netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Hari ini saya ingin berbincang-bincang kembali bersama narasumber. Kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama Mas Adi Gunawan. Beliau adalah founder dari Adi Gunawan Institute. Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung sapa aja narasumber kita. Assalamualaikum Mas Adi Gunawan, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Mas. Wah, luar biasa. Ya, untuk kegiatan saat ini, apa nih Mas, di selama pandemi ini Mas Adi Gunawan? Ya, kegiatan selama pandemi ini seperti biasa saya sendiri juga bekerja sebagai instruktur musik. Dan saya juga tetap mengajar di beberapa kelas, baik itu secara private maupun secara online. Lalu juga ada pekerjaan-pekerjaan saya lain seperti urusan-urusan saya dengan klien, pekerjaan-pekerjaan lama saya yang juga saya kerjakan. Dan yang terutama juga adalah saya mengelola Adi Gunawan Institute ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan program-program baru untuk siswa-siswa kita yang kita tangani. Oke, untuk program-programnya sendiri Adi Gunawan Institute ini apa saja Mas ya? Atau ada nggak program unggulannya gitu? Ya, Adi Gunawan Institute sendiri adalah sebuah lembaga yang menyediakan kesempatan belajar ya bagi para mitra di Kota Malang dan sekitarnya. Jadi kita bergerak di bidang pendidikan non formal atau sifatnya semacam lembaga kursus, di mana kita memberikan berbagai macam pelatihan dan keterampilan kepada teman-teman tunanetra yang bergabung di Adi Gunawan Institute. Keterampilan dan pelajaran yang diberikan meliputi teknologi akses seperti komputer bicara, ponsel bicara, lalu penerapan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas tunanetra. Lalu juga ada beberapa keterampilan-keterampilan lain seperti latihan musik ya, seperti pembekalan keterampilan dalam bermain musik, bagaimana teman-teman yang memiliki ketertarikan atau memiliki bakat dan minat di bidang seni musik, nah kami memberikan juga pelatihan ataupun kursus kepada mereka, seperti itu. Dan juga ada beberapa pembelajaran-pembelajaran yang lain yang juga diminta atau dibutuhkan oleh setiap siswa yang belajar di tempat kita, seperti itu. Contohnya seperti keterampilan dalam bermobilitas, orientasi dan mobilitas. Ya. Lalu juga ada pengembangan diri, seperti bagaimana sih kita bisa mengembangkan kepribadian kita, sikap-sikap kita, karakter, pola pikir, seperti itu. Dan memang harapannya melalui kelas-kelas seperti itu kita memberikan suatu motivasi kepada teman-teman kita atau kepada para tunanetra di tempat kita ini untuk mereka bisa lebih inklusif lagi di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, di sini saya mau bertanya, kenapa sih Mas Adi Gunawan ingin membuka wadah belajar ini gitu untuk teman-teman disabilitas netra? Iya, kurang lebih sekitar tahun 2016-an ya. Antara tahun 2016-an itu cikal bakalnya Adi Gunawan Institute sebenarnya. Tapi Adi Gunawan Institute ini mulai dikenal masyarakat atau mulai kita rilis itu pada tahun 2018. Tapi saya ceritakan latarnya kurang lebih sekitar tahun 2016. Di situ saya sendiri sebenarnya sudah dapat dikata saya sebagai juga seorang tunanetra yang sudah merasakan betul manfaat dari teknologi akses. Seperti komputer bicara, ponsel bicara, dan berbagai macam seluruh teknologi ataupun keterampilan untuk menunjang kemandirian kita sebagai tunanetra. Dan saya sudah dikatakan saya sudah bisa menikmati hidup saya sudah
bekerja seperti itu ya. Dan dulu juga saya sempat bekerja menjadi staf khusus ya, staf khusus seorang owner dari sebuah perusahaan swasta, di mana owner perusahaan swasta ini bergerak di bidang finance atau finansial. Dan saya sempat menjadi staf khusus juga di sana, dan juga saya juga bekerja sebagai staf khusus juga dari seorang pengembang atau properti di Kota Malang. Nah, jadi saya sudah dapat merasakan kemajuan dari teknologi tersebut untuk kehidupan saya. Nah, berjalannya dengan waktu, saya menemukan kondisi teman-teman saya itu masih belum mempelajari ataupun menerapkan teknologi akses itu dalam kehidupan mereka. Nah, disitulah timbul keinginan saya untuk membantu teman-teman tunanetra yang lain untuk memperkenalkan teknologi akses itu kepada mereka. Ya, melalui pertemuan, kunjungan, ya sharing, seperti itu. Tapi saya mulai memperkenalkan teknologi akses dan menunjukkan kepada mereka. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kegiatan-kegiatan itu berjalan, dan akhirnya kita punya pemikiran kalau cuman begini saja mungkin nggak bisa luas jangkauan kita ya. Paling kita cuma bisa 1 atau 2 orang. Tetapi akhirnya dari diskusi, komunikasi, dan juga lobby-lobby dengan beberapa pihak terkait, akhirnya singkat cerita muncullah gagasan untuk membuat sebuah lembaga seperti itu. Nah, kalau cuma sekedar lembaga kursus saja ini masih kurang begitu istilah impact-nya atau hasilnya itu tidak akan begitu besar di Kota Malang, karena kan sebenarnya di Kota Malang sendiri kan pada waktu itu ya, antara tahun 2016 kisaran tahun itu tidak terlalu familiar tunanetra menggunakan komputer teknologi seperti itu, komputer ya, dan ponsel Android itu sangat-sangat asing begitu buat mereka, bahkan sangat tabu ya. Iya, benar-benar. Karena kan mungkin itu. stigmanya mungkin masyarakat luas kan masih itu ya, masih melekat itu bahwa tunanetra itu hanya bisa mungkin massage gitu, mijet gitu ya. Padahal kan itu kan harus membutuhkan keterampilan khusus ya gitu. Betul Mas, betul. Nah, akhirnya dari komunikasi saya sendiri dengan beberapa pihak, mereka menyarankan sudah buat lembaga yang istilahnya edukatif dan bisa memberikan pendidikan dan sekaligus mensosialisasikan teknologi terbaru ini kepada tunanetra dan lebih luas lagi kepada masyarakat seperti itu. Nah, akhirnya dari situ muncullah gagasan untuk membuat sebuah institusi atau organisasi. Nah, karena kebetulan kami juga suka di bidang pendidikan ya, dan teman-teman juga menilai saya sendiri bergeraknya nanti pasti akan di dunia pendidikan. Nah, teman-teman menyarankan buat aja semacam institusi atau lembaga. Akhirnya kita punya ide, oke lah kita kita coba-coba kita buat nama institusi atau suatu lembaga yang juga punya nilai sosialisasi ke depannya. Akhirnya muncullah Adi Gunawan Institute itu. Wah, luar biasa. Jadi selain pendidikan sebenarnya saya sendiri juga aktif di dalam organisasi masyarakat, lintas diskusi, dan berbagai macam pertemuan-pertemuan lain yang membahas tentang isu-isu disabilitas. Oke. Nah, kalau untuk cara belajarnya sendiri seperti apa sih kalau di Adi Gunawan Institute ini? Ya, memang kita awalnya belum punya mekanisme yang pasti ya, mekanisme yang baku. Karena kita masih menjajaki kondisi dari teman-teman di area Malang sini. Untuk awal-awal kita membuka semacam kayak pelatihan, semacam kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi tahun 2018 yang lalu kita mengadakan pelatihan perdana, yaitu pelatihan ponsel bicara atau ponsel Android. Kita mengenalkan tentang program atau aplikasi pembaca layar kepada mereka itu seperti apa, dan kita membuka kesempatan buat teman-teman untuk terlibat seperti itu. Jadi pertama kali kita memberikan semacam pelatihan seperti itu. Lalu berjalannya dengan waktu, semakin banyak teman-teman yang antusias gitu. Baik itu secara kuantitas maupun kualitas, mereka ingin untuk terus mengikuti kegiatan tersebut. Nah, akhirnya dari situ kami mulai membuat pelatihan secara berkala. Selain ponsel Android juga kami memberikan pelatihan seperti komputer bicara seperti itu. Jadi kami ajarkan bagaimana cara menggunakan
komputer ya. Nah, Iya. lalu berjalannya dengan waktu, seiring dengan permintaan dari teman-teman dan keluarga dari adik-adik tunanetra juga yang bergabung, mereka meminta untuk dibuatkan kelas kursus. Nah, akhirnya kami membuat program baru yaitu kursus atau kelas kursus bagi teman-teman. Teman-teman Jadi kita tunanetra. ada dua sistem pembelajaran. Yang pertama Ya. kita berikan secara kursus ataupun kelas khusus buat mereka. Dan yang kedua kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyediakan semacam pelatihan ataupun yang kami sebut sebagai kelas beasiswa. Iya. Nah, di sini maka kita akan memfasilitasi teman-teman tunanetra yang membutuhkan, namun mereka mengalami kendala dalam perekonomian ataupun dalam fasilitas seperti itu. Jadi fasilitas kita sediakan. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau Mas Adi Gunawan sendiri ini untuk Area siswanya, sekitar oh iya. seperti itu. Kalau Mas Adi Gunawan sendiri ini tunanetra dari kecil atau sejak sudah dewasa, Mas? Saya dari kecil ya, saya sejak lahir sudah mengalami kondisi seperti ini, kondisi tunanetra gitu. Jadi saya sebenarnya tunanetra, tergolong tunanetra low vision ya, low vision, tapi sebenarnya tingkatan ketunanetraannya itu sudah cukup berat gitu. Jadi kemungkinan ya menurut dokter itu kualitas penglihatan saya itu tidak lebih dari 5 atau 7% saja. Jadi sudah dapat dikatakan saya ini sudah ya hampir tunanetra total begitu. Karena saya hanya bisa merespon cahaya matahari yang sedikit saja seperti itu. Oh, seperti itu ya. Nah, di sini saya baca di websitenya nih, Mas. Di sini ada program batik tunanetra ya. Ini menarik sekali. Ini bagaimana caranya, Mas? Iya. Ya. Jadi begini, kita mencoba membuat sesuatu ya, karena kan memang selain kita menyediakan kesempatan belajar buat teman-teman tunanetra, kita juga punya visi ke depan itu menyediakan kesempatan untuk berkarya, seperti itu. Nah, kebetulan juga kita juga dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19, kami temukan fakta bahwa teman-teman tunanetra di Malang Raya ini, baik Kota Malang dan Kabupaten Malang, itu sebagian besar mereka tidak bisa bekerja. Jadi mereka yang bekerja sebagai terapis, baik itu di panti-panti pijat maupun membuka klinik sendiri, mereka praktis tidak berjualan. Sampai hari ini, sampai detik ini mereka masih belum bisa bekerja secara normal begitu. Terus teman-teman yang sebagai instruktur juga, kebetulan di Adikun Institute kan kita libatkan juga teman-teman tunanetra yang yang sudah bisa ya, yang sudah kita training dan sudah bisa, kita libatkan mereka dalam pelatihan, misalkan pelatihan komputer bicara, pelatihan ponsel Android dan sebagainya, kita libatkan mereka seperti itu. Nah, ini pun kan praktis tidak ada kegiatan di institut atau di tempat kita. Jadi mereka otomatis tidak dalam tanda kutip mereka menganggur. Nah, kami berpikir apa ya yang bisa kita sedikit kita kontribusikan untuk teman-teman tunanetra ini. Singkat cerita dari observasi, survei, lalu melakukan diskusi dengan teman-teman internal, akhirnya kita mau coba memunculkan seni membatik. Nah, tantangan muncul lagi nih, batik ini kan sebagian besar kan diakses oleh orang-orang yang bisa melihat ya, orang-orang awas ya. Nah, ini tantangan lagi, bagaimana ini? Ininya dengan cukup panjang juga akhirnya kami meramu bagaimana agar teknik membatik ini bisa aksesibel dengan dunia tunanetra. Sehingga cerita kita menemukan beberapa metode dan sampai saat ini pun juga masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan akhirnya kita menemukan teknik membatik yang aksesibel seperti itu. Ya kita gonta-ganti di sana sini sih sedikit, Mas. Akhirnya kita muncul dan kita beri nama apa ya gitu. Ya, kita beri nama Batik Netra saja. Kenapa? Karena kelompok kerja membatik ini melibatkan teman-teman tunanetra di dalamnya seperti itu. Kalau untuk si pengajarnya sendiri, Mas, untuk awalnya gitu bisa itu siapa gitu? Apakah emang datangin guru khusus gitu untuk mengajarkan si teman netra ini untuk membuat batik atau bagaimana? Untuk membuat batik ini kita semua pengajarnya itu dari internal, dari Adikun Institute sendiri. Saya sendiri juga sebagai founder
baik itu sebagai koordinator juga, saya juga sebagai pengajar juga, sebagai trainer juga. Jadi sambil melatih teman-teman dan mengukur tingkat aksesibilitasnya, jadi saya juga terlibat dalam instruktur atau tim instruktur untuk membatik ini. Jadi kita melibatkan beberapa tim ya, beberapa pihak untuk menyempurnakan teknik membatik kita seperti itu. Jadi memang kita libatkan beberapa pihak, baik itu beberapa partner kita, orang-orang yang awas, lalu juga ada teman-teman disabilitas juga yang kita libatkan juga, dan teman-teman tunanetra sebagai motor utamanya seperti itu. Iya, wah, luar biasa. Tapi untuk responsif dari masyarakat Malang sendiri, bagaimana nih Mas mengenai Adi Gunawan Institute ini? Ya, untuk respon dari masyarakat tentang adanya Adi Gunawan Institute sangat, menurut mereka sangat fenomenal ya begitu, karena yang selama ini mereka tahu itu dunia tunanetra pasti tidak ada hubungannya dengan teknologi ya, apalagi dengan teknologi menurut mereka teknologi yang harus digunakan oleh orang awas seperti komputer dan ponsel layar sentuh itu bagi mereka itu tak mungkin gitu. Tapi justru kami mengedukasi masyarakat bahwa peluang bagi dunia tunanetra saat ini itu sangat terbuka lebar dan bisa setara lah seperti itu, bisa setara dengan orang-orang yang awas seperti itu. Nah, jadi mereka sangat appreciate banget, bahkan juga mereka akhirnya mendukung dalam beberapa bidang, misalkan mereka membantu mensosialisasikan tentang kegerakan ataupun kesempatan yang dimiliki oleh tunanetra ini ke semua pihak. Jadi semakin luas lagi masyarakat yang bisa mendapatkan informasi, oh ternyata tunanetra itu tidak terbatas hanya 1-2 karya saja yang mereka lakukan, tetapi peluang-peluang mereka untuk belajar pun juga semakin besar seperti itu. Ditambah lagi juga kita juga selalu memposting beberapa kegiatan-kegiatan kita, hasil dari pembelajaran beberapa dari teman-teman itu, masyarakat sedikit demi sedikit akhirnya memberikan penghargaan seperti itu. Oke. Nah tadi kalau misalkan hasil dari batik netra tadi itu biasanya itu konsumsikannya di mana tuh Mas? Gimana Mas? Agak kurang begitu jelas. Iya. Tadi kan hasil dari batik teman netra itu biasanya dijual kemana gitu, atau memang sudah ada yang pesan atau bagaimana? Iya, ketika kita memunculkan ide atau gagasan batik netra itu, kita juga selain kita launching juga kita mempromosikan atau menginformasikan sebenarnya ke jaringan-jaringan kita, baik melalui website. Kalau di website belum ya, saya agak lupa. Melalui medsos. Jadi kita sudah lewatkan medsos dan beberapa jaringan internal. Nah, mereka langsung seperti kaget begitu. Wah, ini teman-teman tunanetra membatik ini bagaimana? Jadi mereka yang pertama mereka penasaran, lalu yang kedua mereka ya ingin tahu ya. Nah, dan setelah itu hasil yang kita sudah siapkan produksi, kita sudah jadi, langsung kita tunjukkan kepada mereka dan mereka tertarik. Nah, pada waktu itulah mereka langsung membelinya seperti itu. Dan ketika mereka mendapatkan barang itu, mereka kaget yang kedua kalinya bahwa wah ternyata hasilnya juga tidak kalah ya dengan hasil-hasil karya jenis kain yang lain. Kebetulan di tahap awal ini kita memproduksi jenis batik jumputan, jadi batik tradisional, batik jumputan dan jenis kain shibori seperti itu. Jadi teknik membatik bukan dari tanah Jawa seperti itu. Nah, tapi seni-seni kain yang tradisional dari wilayah lain seperti itu. Dan masyarakat sangat antusias begitu. Waduh, ini luar biasa ini teman-teman. Sampai karena saking saking viralnya atau saking tertariknya mereka, akhirnya kegiatan launching kita itu diliput oleh beberapa media seperti itu. Jadi beberapa media online, media lokal, bahkan juga media nasional pun sempat meliput produksi kita di sini, seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Ini untuk mengajarkan mereka gitu, ada kesulitan ya sih, Mas, gitu untuk membuat batik ini Ya, memang
memang sesuatu itu pasti ada tingkat kesulitannya ya seperti itu ya. Dan mencoba meramu hal yang mungkin bagi beberapa orang mustahil ya. Mewujudkan hal yang mustahil bagi ke dunia tunanetra itu pasti sangat susah sekali, Mas. Gitu. Kami aja merumuskan bagaimana agar tingkat kesulitan yang paling berat adalah yang paling pertama, yang produksi itu. Jadi kita harus merumuskan dulu. Teknik perumusannya ini yang waduh sampai saya sendiri juga sampai pusing gitu ya. Tapi itu karena saya kembali kepada motivasinya adalah saya ingin berbagi buat teman-teman gitu. Karena saya ingin kalau batik ini bisa sukses, maka akan ada satu lagi peluang bagi teman-teman netra seperti itu untuk berkarya. Jadi setelah kami berjibaku ya untuk menemukan rumusan yang pas untuk teman-teman, lalu langkah keduanya adalah kita mulai mengenalkan itu kepada teman-teman yang akan bekerja seperti itu. Nah, proses trainingnya itu sangat panjang, sangat panjang dalam artian teman-teman tunanetra ini harus mengikuti step by step dari langkah yang paling dasar tentang kain itu seperti apa, terus nanti bentuk itu seperti apa, batik itu seperti apa. Karena kan batik ini kan menggunakan konsep warna ya. Iya, benar. Nah, konsep warna ini hampir tidak bisa kita analisa seperti itu. Iya. Nah, di situ kita mencoba mendeskripsikan bagaimana ini batik ini dan nanti bagaimana teman-teman ini bisa berkarya. Jadi kami ya mengajarinya dengan mengkombinasikan dengan teknik orientasi seperti itu. Nah, dari situ kami pun juga bisa mengukur tingkat orientasi dari teman-teman yang terlibat di dalamnya seperti itu. Kalau buat batik saya juga dulu pernah ya membuat batik. Kalau cara saya waktu itu saya belajar, jadi menggunakan bahan kaos gitu ya, Mas Adi gitu. Terus pakai batu-batu gitu, dan nanti diikat dengan karet gitu ya. Nah terus kita celupkan ada semacam kayak cat atau sablonnya itu ya. Seperti itu kalau waktu itu saya cara belajar itu sama nggak, Mas Adi? Iya, hampir sama seperti itu. Itu adalah teknik batik jumputan. Jadi perantaranya kaos atau kain. Kebetulan kami menggunakan kain ya. Nah ini tingkatnya lebih lebar lagi. Jadi kita menggunakan kain dengan ukuran panjang 2 meter, lebarnya 105 cm. Ada juga yang 115 cm. Nah, jadi kita ajarkan bagaimana melipatnya, lalu mengikatnya seperti itu. Jadi kita menggunakan beberapa teknik selain menggunakan batu juga kita menggunakan karet juga. Nah, untuk shibori, untuk jenis kain shibori kita siapkan jenis Jadi shibori itu memanfaatkan lipatan seperti itu, memanfaatkan lipatan-lipatan kain. Nah, setelah itu dilipat sedemikian rupa, setelah itu diberikan ikatan sedemikian rupa, nah baru masuk ke dalam proses pewarnaan seperti itu. Luar biasa. Selain itu ada lagi pewarnaan pun ya. Ya, lanjut. Kenapa, Mas? Ya, lanjut. Nah, setelah proses pembentukan awal, baru kita mulai mengenalkan kepada konsep pewarnaan. Nah, ini memang tidak mudah karena pewarnaan ini kan resikonya sangat tinggi ya. Jadi kita punya tim khusus untuk mengawasi, mengarahkan dan mengajarkan kepada teman-teman tunanetra untuk masuk kepada teknik pewarnaan. Seperti itu. Jadi ibaratnya di teknik pewarnaan ini memang tidak semua tunanetra yang nanti akan masuk ke dalamnya seperti itu. Jadi kita sudah buat beberapa bagian dalam kelompok kerja tersebut. Oh, seperti itu ya. Wah, luar biasa, menarik sekali. Ya, nah terus selain itu ada program lain nggak, Mas? Selain batik netra mungkin yang bisa dikembangkan oleh teman-teman netra di sana gitu? Ya, kita untuk program karya sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk kita kan sudah memiliki website ya, kita sudah memiliki website. Nah, rencana kita akan mengadakan semacam membentuk kelompok jurnalis ya, kelompok jurnalistik yang bisa melibatkan teman-teman tunanetra yang memiliki hobi ataupun keterampilan di bidang tulis menulis. Ya. Nah, ya, rencana kita akan membuat itu di website kita. Kita akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk merealisasikannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita dalam waktu dekat ini kita berencana akan membuat konser musik virtual.
Wah, Ya, iya. karena Luar biasa. kebetulan sebenarnya pada akhir Desember 2019 kita sudah Iya. membentuk grup musik. Kita sudah membentuk grup musik yang bernama AGI Band Mm-mm. atau Adi Gunawan Institute Band. Gitu ya. Jadi kami mewadahi teman-teman tunanetra yang memiliki talenta bermusik dan beberapa volunteer atau relawan di tempat kita yang juga hobi bermusik untuk bersama-sama mengembangkan diri mereka, mengembangkan kemampuan mereka dalam bermusik. Nah, dari situ kita memiliki keinginan untuk membentuk sebuah grup musik untuk mewadahi mereka. Dan kebetulan memang sebenarnya ya di Malang sendiri industri musik yang melibatkan teman-teman tunanetra ini memang masih sangat sedikit. Iya. Jadi saya ingin juga mengedukasi masyarakat bahwa kita ini teman-teman tunanetra kalau kita dilatih secara profesional, kita mampu kok bersaing seperti itu. Apalagi saya sendiri juga sebagai instruktur musik, nah saya sendiri juga sudah memiliki tempat kursus sendiri, saya mengelola les-lesan seperti itu, Iya. dan sebagian besar saya adalah orang-orang awas ya, seperti itu. Nah, saya ingin juga menanamkan itu kepada masyarakat bahwa kita bisa berkarya di bidang musik, bahkan kita tidak kalah dengan musisi-musisi yang mereka sudah berlatih cukup lama. Hanya tinggal kita membutuhkan kesempatan dan peluang saja seperti itu. Dan kami bersyukur sejak Desember 2019 itu kita sudah tampil di beberapa acara, Mas. Wah, Kita sudah luar tampil biasa. di event, iya, baik itu di universitas-universitas, lalu event-event pribadi, event-event dari customer, lalu beberapa event dari pemerintah juga ada, lalu dari organisasi itu juga ada. Dan kebetulan pas bulan Maret itu sebenarnya kita harus tampil, tetapi Mm-mm. semua dibatalkan karena lagi-lagi COVID-19. COVID-19. Iya, emang jadi Makanya ini semua ya, pending semua seperti itu. betul. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa berdiam diri nih. Kita harus buat apa ini? Makanya kami mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman jaringan. Yuk kita Mm-mm. bikin konser virtual yuk seperti itu. Kita Virtual. bikin konser secara online yuk pertama untuk mensupport teman-teman tunanetra di bidang musik. Lalu yang kedua ya pastinya mensosialisasikan ya kepada masyarakat tentang dunia tunanetra dan inklusivitas. Lalu yang terpenting kita menghibur masyarakat. Kita memberikan hasil karya seni kita atau hasil karya kita kepada masyarakat melalui dunia musik. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, nah berarti untuk teman-teman di Malang ya khususnya ya, Ya, gitu. Nah mungkin yang ya. belum bergabung dengan Adi Gunawan Institute nih ya, bisa mampir-mampir ke Adi Gunawan Institute ya, gitu. Bisa Ya. sharing-sharing dengan saya. Luar biasa. Wah, kalau saya dekat saya bisa datang ke sana nih, Mas nih. Wah, bisa juga Mas. Nanti karena beberapa waktu sebenarnya dulu saya sering mondar-mandir Jakarta Malang sebenarnya untuk Oh urusan gitu. pekerjaan dan iya, jadi suatu saat pasti kalau ke ke Jawa Barat pasti atau ke Jakarta pasti akan diusahakan untuk mampir. Oke ya. Luar biasa. Oke, terakhir Mas mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman netra ataupun teman-teman non disabilitas gitu ya, dari Mas Adi Gunawan. Ada nggak Mas pesan-pesannya apa gitu? Ya, mungkin untuk teman-teman tunanetra ya, teman-teman senasib, sepenanggungan, sejawatan, satu angkatan, kita kita memiliki suatu keterbatasan ya, suatu hambatan di dalam diri kita. Tetapi kita tidak boleh fokus kepada keterbatasan itu dan kita menjadi terbatas. Iya. Jadi kita harus berusaha sebagaimana mungkin ataupun sedapat mungkin untuk kita bisa melampaui keterbatasan kita. Ya, saya ulangi, bagaimana sedapat mungkin kita bisa melampaui keterbatasan kita. Kalau mungkin orang-orang mengatakan, ya yang terbatas kan cuma mata saja ya, tapi yang lain masih bisa. Nah, mari kita optimalkan semua yang menjadi kelebihan kita, semua potensi yang ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita untuk terus maju, terus berusaha, terus berkembang. Dan yang terpenting adalah kita harus terus punya keinginan yang besar untuk belajar. Jangan sampai keinginan kita belajar itu atau keinginan kita untuk mempelajari sesuatu itu berhenti.
Jadi kita harus memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar. Lalu yang terakhir adalah kita harus berusaha memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus berusaha memberikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dengan seperti itu, peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan, dan keberhasilan demi keberhasilan akan kita raih. Untuk teman-teman disabilitas pun juga sama saya rasa ya. Jadi kita harus juga mengoptimalkan diri kita semaksimal mungkin untuk kita bisa berkarya. Lalu juga untuk mungkin orang-orang yang non-disabilitas yang mungkin mendengarkan, saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman non-disabilitas yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa berkarya, untuk kami bisa menunjukkan kemampuan diri kita semua atau diri kami semua untuk bisa bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan tentunya saling bermanfaat, saling memberikan hal-hal yang positif. Wah, terima kasih Mas Adi Gunawan. Luar biasa. Nah, mungkin untuk informasi lebih jelasnya nih, untuk teman-teman bisa kunjungi websitenya di mana nih Mas? Atau ada medsosnya gitu, IG-nya atau? Ya, untuk Adi Gunawan Institute bisa menghubungi atau bisa mengunjungi www.adigunawaninstitute.id, www.adigunawaninstitute.id, atau bisa langsung ke Instagram kita di @adigunawaninstitute. Di Facebook juga ada fanpage atau halaman Facebook kita yaitu Adi Gunawan Institute. Kalau misalkan teman-teman mungkin kesulitan untuk mencarinya, langsung aja ya search Adi Gunawan Institute, maka akan langsung muncul di kolom pencarian. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengikuti atau ketik aja tagar Adi Gunawan Institute akan langsung Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jika menyukai video ini, silakan di like. Jangan lupa subscribe dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.